Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Ahmad Fadlullah, Prodi Sosiologi, NPM saya 2069201028. Saya di sini akan membuat tugas penjelasan tentang beberapa masalah dalam berbicara public speaking. Public speaking itu salah satu yang ditakuti dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial, adalah ketika harus berbicara di depan orang banyak, baik itu acara sosial, seminar, kuliah, presentasi, pidato, bahkan di acara-acara yang sebagian hadirin telah kita kenal dengan baik. Berbicara di depan publik bagi sebagian besar kita adalah sesuatu yang menegangkan dan menakutkan. Seluruh mata ditujukan kepada kita seakan-akan menjadi terdakwa yang sedang diadili oleh para hadirin. Berbicara di depan publik, suka atau tidak suka, merupakan keterampilan yang harus kita kuasai. Karena pada suatu saat dalam kehidupan kita, pastilah kita akan berbicara di hadapan sejumlah orang. Kita harus berkomunikasi secara efektif, benar, dan tepat sasaran. Berikut adalah saya akan jelaskan kendala-kendala yang sering terjadi dalam public speaking. Yang pertama, gugup atau kecemasan yang berlebihan. Gugup yaitu salah satu kendala yang paling besar dalam komunikasi public speaking. Penyebab gugup tidak terbiasa atau tidak terlatih, tidak percaya diri, dan tidak bisa menguasai materi. Dan orang yang belum pernah sama sekali berbicara depan halayak akan mengalaminya. Gugup atau grogi dalam public speaking disebut juga dengan istilah demam panggung. Yang kedua, tidak yakin atau kurang percaya diri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang merasa takut dan tidak percaya diri dalam public speaking. Pertama, takut akan gagal. Ingin selalu sukses dan takut gagal malah kadangkala membuat ketakutan itu semakin besar. Tidak ada rasa percaya diri, merasa diri tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, traumatis, memiliki rasa takut dan merasa sendirian ketika berdiri di panggung dan semua mata melihat padanya. Yang keempat, takut dinilai atau dihakimi. Hal ini terjadi karena adanya perasaan takut ketika banyak orang membicarakan dirinya atau pendapatnya. Yang kelima, terlalu perfeksionis. Perfeksionis itu baik, tetapi terlalu perfeksionis dan berharap terlalu banyak pada dirinya sendiri malah membuat efek negatif. Yang keenam, takut akan orang banyak. Merasa tidak nyaman dan tidak percaya diri ketika berbicara di depan puluhan, ratusan, atau ribuan orang. Kurangnya persiapan yang minim membuat rasa takut berbicara di depan umum semakin menjadi-jadi. Stres, ngeblank, takut tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibicarakan ketika berbicara di depan umum. Gejala-gejala takut dan tidak percaya diri. Pertama yaitu gejala fisik. Gejala ini bisa dirasakan jauh hari sebelum seseorang tampil, yang muncul dalam rupa ketegangan perut atau sulit tidur. Ketika tampil di depan, gejala fisik tersebut bisa berbeda untuk setiap orang. Namun umumnya berupa detak jantung semakin cepat, lutut gemetar, sulit berdiri atau berjalan menuju mimbar atau panggung, sulit berdiri tenang di depan pendengarnya. Ketiga, suara yang bergetar seringkali disertai mengejangnya otot tenggorokan atau terkumpulnya lendir di tenggorokan. Gelombang hawa panas atau perasaan seperti akan pingsan, kejang perut, terkadang disertai perasaan mual, yaitu kesulitan untuk bernafas, mata berair atau hidung berlendir. Yang kedua, gejala-gejala yang masuk dalam kategori terkait dengan proses mental dan umumnya terjadi selama pembicara tampil, yaitu mengulang-ulang kata, kalimat, atau pesan sehingga terdengar seperti radio rusak, hilang ingatan, termasuk ketidakmampuan pembicara untuk mengingat fakta atau angka secara tepat dan melupakan hal-hal yang penting. Tersumbatnya pikiran yang membuat pembicara tidak tahu apa yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu gejala fisik dan mental. Umumnya diawali atau disertai dengan jumlah gejala emosional, yang diantaranya ada rasa takut yang dapat muncul sebelum seorang tampil, rasa tidak mampu, rasa kehilangan kendali, rasa tidak berdaya seperti seorang anak yang tidak tahu mengatasi masalah, rasa malu atau dipermalukan saat presentasi berakhir. Yang terakhir, panik. Ketiga kelompok gejala di atas bisa saling berinteraksi.
Rasa takut yang muncul saat seseorang duduk menunggu giliran untuk bicara dapat menyebabkan jantung berdetak lebih cepat tak terkendali. Detak jantung yang demikian bisa membuat orang tersebut menjadi lebih gugup yang juga menyebabkan tenggorokan mulai menegang. Gejala-gejala fisik tersebut kemudian mengganggu konsentrasi sehingga bicaranya menjadi kacau dan tidak jelas arah atau maksud pembicaraannya. Mungkin sekian itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.